Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Kustianingsih, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Medpen. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil data kami. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan diri. Saya Sahrul Maulana dengan NIM 21011 dengan rekan saya. Dengan saya Ahmad Jalani dengan NIM akhir 118. Nah, di sini kami membuat judul penelitian tentang analisis sentimen wisatawan melalui data ulasan jeti di Limousin Hill di TripAdvisor menggunakan metode Navis Bayes. Nah, di bab satu ini, di pendahuluannya ini ada yang pertama itu saya menaruh latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Dan latar latar belakang sendiri di sini berisi tentang Bukit Jati Limousin Hill menarik perhatian wisatawan dengan potensi wisatawan yang beragam, terutama melibatkan eksplorasi gua dan aktivitas pembangunan. Sebagai destinasi unik, analisis sentimen terhadap ulasan wisata di platform seperti TripAdvisor menjadi kunci dalam meningkatkan pengelola dan promosi destinasi ini. Pengguna metode Convolutional Neural Network atau CNN dalam penelitian menunjukkan hasil memuaskan dengan akurasi tinggi pada klarifikasi aspek dan sentimen. Keberhasilan ini berpotensi mendukung industri wisata halal dengan pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi wisatawan muslim. Pentingnya fasilitas toilet bersih, tempat ibadah, dan makan halal bagi wisatawan muslim diungkapkan oleh hasil penelitian ini. Memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan layanan wisata ini, perbandingan metode Desentry, KKN, dan Navis Bayes dalam analisis emosi layanan BPJS menunjukkan bahwa Desentry ini memiliki akurasi paling tertinggi. Dalam era digital, ulasan dan opini wisatawan memiliki dampak besar terhadap citra destinasi ini. Analisis sentimennya, terutama dengan menggunakan metode canggih seperti TNN dan Navis Bayes, menjadi alat berharga untuk mengelola dan meningkatkan destinasi wisata seperti Jati Limousin Hill. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama di sini bagaimana penggunaan metode Navis Bayes dapat membantu dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan yang berkunjung ke Jati Limousin Hill di TripAdvisor. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil analisis sentimen dapat menggunakan oleh pengelola Jati Limousin Hill untuk meningkatkan layanan, memahami preferensi pengunjung, dan mempromosikan destinasi wisata dengan lebih efektif. Dan selanjutnya di sini ada tujuan penelitiannya sendiri, yang dimana yang pertama itu menerapkan metode Navis Bayes untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan yang berkunjung ke di Limousin Hill di TripAdvisor ini. Yang kedua, memberikan wawasan yang berguna bagi pengelola di Limousin Hill dalam meningkatkan layanan, memahami preferensi pengunjung, dan mempromosikan destinasi wisata dengan lebih efektif. Dan selanjutnya, di bab satu ini berisi tentang manfaat penelitiannya, yang dimana yang pertama itu metode Navis Bayes dapat meningkatkan akurasi dan keandalan analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan sehingga hasilnya lebih dapat diandalkan dalam memahami sentimen pengunjung terhadap Ceti Limousin Hill ini. Yang kedua, pengguna metode ini memungkinkan pengelola destinasi untuk mengelola data ulasan wisatawan dengan lebih efektif dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan pandangan pengunjung. Dan yang ketiga,
Pengunjung yang datang ke City Limousin Hill dapat diuntungkan dari peningkatan layanan dan fasilitas berdasarkan ulasan dan preferensi mereka sendiri yang tercermin dalam analisis sentimennya ini. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan mereka selama berkunjung. Dan yang keempat, berisi tentang informasi dari analisis sentimen dapat membantu pihak berwenang dan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik terkait pengembangan pariwisata dan destinasi seperti Ceti Limosin Hill. Dan selanjutnya di bab satu ini kan berisi tentang batasan masalah. Batasan masalah sendiri di sini berisi yang pertama tentang dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ulasan wisatawan yang berkunjung ke Ceti Limosin Hill di TripAdvisor. Data tersebut mencakup ulasan tekstual yang diberikan oleh wisatawan beserta peringkat atau rating yang diperoleh oleh wisatawan. Yang kedua, penelitian ini akan fokus pada analisis sentimen terhadap ulasan wisatawan dalam bentuk teks. Dalam proses analisis teks, penelitian ini akan menggunakan metode Navis Bayes untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dalam data ulasan. Yang ketiga, ada perancangan sistem analisis sentimen akan dilakukan penggunaan bahasa pemrograman Python dengan dukungan library yang sesuai untuk implementasinya metode Navis Bayes. Yang keempat, penelitian ini akan membatasi analisis sentimen hanya pada ulasan yang diberikan dengan Limousine Hill di TripAdvisor. Ulasan mengenai destinasi lain tidak akan menjadi bagian dari analisis ini. Dan selanjutnya ada bab 2 yang dimana ada kajian pustaka yang berisi yang pertama adalah landasan teori dan yang kedua itu ada penelitian terdahulu. Landasan teori di sini yang pertama itu ada analisis sentimen, yang dimana analisis sentimen ini proses pengumpulan atau pemrosesan dan evaluasi data teks atau konten untuk menentukan dan memahami sentimen atau perasaan yang terkandung dalamnya. Tujuan utamanya dari analisis sentimen ini untuk mengidentifikasi apakah suatu teks atau konten mengandung sentimen positif, negatif, ataupun netral, serta untuk mengukur sejauh mana sentimen ini tersebut. Yang kedua titik dua ini berisi tentang objek wisata, yang di mana objek wisata ini merujuk pada tempat atau situs atau atraksi yang menarik perhatian pengunjung atau wisatawan. Ini bisa berupa destinasi dalam seperti pantai, gunung, taman nasional, atau danau yang menawarkan keindahan alam yang mempesona. Objek wisata juga dapat berupa situs sejarah seperti kuil kuno, kastil, atau situs arkeologi yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi. Yang ketiga ada TripAdvisor, yang di mana TripAdvisor ini mempunyai sebuah platform daring yang telah menjadi tongkat penting dalam industri pariwisata. Sebagai salah satu sumber utama ulasan dan rekomendasi perjalanan, TripAdvisor ini memungkinkan jutaan wisatawan dari seluruh dunia untuk berbagai pengalaman mereka tentang destinasi, akomodasi, restoran, dan aktivitas perjalanan. Di pengguna platform ini dapat memberikan ulasan, memberi peringkat, dan mengunggah foto serta video terkait pengalaman mereka, memberikan pandangan yang berpreferensif tentang berbagai destinasi dan layanan. Dan yang keempat ada machine learning yang dimana berisi tentang subdisiplin dalam bidang kecerdasan buatan yang fokus pada pengembangan algoritma dan model komputer yang memungkinkan sistem ini untuk belajar memperbaiki kinerjanya dari data tanpa perlu memprogramkan eksplisit. Dan yang kelima di sini berisi tentang Navis Bayes. Navis Bayes sendiri di sini punya pengertian sebuah metode
dalam statistik dan pembelajaran mesin yang digunakan untuk klarifikasi dan analisis data. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang menggambarkan hubungan antara probabilitas kondisional dari dua pariwisata. Meskipun asumsi ini sangat sederhana dan sering tidak realistis, Nafis Bayes tetap menjadi metode yang efektif dalam banyak kasus, terutamanya dalam kualifikasi teks dan masalah yang melibatkan data berdimensi tinggi. Secara umum, teorema ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Di sini ada contohnya yang di mana P ini dengan PA eh, adalah probabilitas pariwisata A terjadi jika memiliki informasi B, PBA adalah probabilitas B terjadi jika memiliki informasi A. PA ini merupakan probabilitas awal dari A dan PB adalah probabilitas awal dari B. Selanjutnya di bab 2 ini berisi tentang penelitian terdahulu. Yang yang dimana yang pertama ini berisi tentang yang dimana penelitian terdahulunya ini berisi tentang judul, penulisan dan hasil. Yang pertama ini ada judul yang dimana nomor satu ini analisis sentimen ulasan pengunjung objek wisata Gunung Bromo pada situs TripAdvisor di 2002. Yang dimana penulisannya ini ada Arifianti, DKK, dan hasilnya ini ada tingkat akurasi tertinggi model klarifikasi dihasilkan oleh algoritma di season 3 sebesar 91% dan diikuti oleh Navis Bayes dan logistik regression yang masing-masingnya 88%. Tingkat prevision, recall, dan measure untuk decision tree masing-masingnya sebesar 0,095, 062, dan 068. Dari hasil yang didapatkan, metode klarifikasi perlu ditingkatkan performnya karena model klarifikasinya memiliki kecenderungan prediksi kelas sentimen positif. Yang kedua, analisis sentimen pengunjung Pulau Singgalan, Komodo, dan Pulau Rincau di website TripAdvisor berbasis CRISP DM 2023. Yang penulisnya ada Singgalan, dan hasilnya ada setelah membandingkan performa SVM sebelum dan setelah menggunakan scientific minority over sampling, text atau smooth. Dapat digunakan bahwa perform algoritma menjadi lebih optimal apabila menggunakan operator smooth. Dengan demikian, SVM merupakan algoritma yang relevan digunakan sebagai model analisis sentimen wisatawan di Pulau Komodo dan Pulau Rinca berdasarkan CRISP DM. Yang ketiga, analisis sentimen ulasan villa di Ubud menggunakan metode Navis Bayes, Descent Tree, dan KNN 2022. Yang dimana penulisannya itu ada Gintara DKK, yang hasilnya ini menggunakan semua upsampling digunakan untuk menyamakan jumlah data yang tidak seimbang. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode KNN lebih unggul dan menganalisis sentimen dengan prediksi sentimen 526 positif, 233 netral, 72 net negatif. Forward confusion metric menunjukkan bahwa metode KNN unggul dengan akurasi 91,26%. Precision precision sendiri 92,97%. Recall-nya ini berisi berisi sendiri 91,26% dan overall performance 91,83%. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya di sini. Dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya itu untuk selanjutnya ada bab 3 di mana bab 3 ini eh, berisi metodologi penelitian, langkah-langkah, analisa kebutuhan dan perhitungan manual.
Eh, Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian ini, sistem yang akan dikembangkan bertujuan untuk memahami sentimen positif dan negatif pada ulasan pengunjung dengan menggunakan metode Naive Bayes. Nah, berikut ini eh, merupakan bagian yang menjelaskan rancangan arsitektur penelitian ini. Nah, yang pertama itu di sini ada stat, dan selanjutnya ada dataset, dilanjutkan dengan pembersihan data, lalu labeling sebagian data, eh, lalu data yang di label, eh, lalu data proses, Naive Bayes. Nah, di sini eh, ada dua, data model dan model. Nah, selanjutnya data yang tidak di label atau data latih, dan output atau hasil. Nah, di mana diagram tersebut mewakili langkah-langkah yang akan dijalani. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap yang mencakup yang pertama itu input data, di mana dataset yang digunakan berasal dari website TripAdvisor berupa data ulasan dari pengunjung Cetih Limausin Hill. Yang kedua ada proses. Setelah data mengenai ulasan pengunjung selesai dikumpulkan dari website TripAdvisor, data ulasan kemudian diolah teksnya mulai dari teks pre-processing, tokenisasi, penghapusan stop words, serta melakukan representasi teks secara numerik. Terakhir, dataset diolah dengan X-Bias untuk menghasilkan suatu model klasifikasi sentimen. Kemudian, dataset model dan model diaplikasikan pada data yang belum dilabel. Yang terakhir, output atau hasil yang dihasilkan pada penelitian ini adalah model klasifikasi sentimen yang akurat untuk mengklasifikasikan ulasan wisatawan ke dalam kategori positif dan negatif. Yang di sini ada 3.2, ada analisa kebutuhan. Nah, perencangan sistem adalah langkah pertama dalam merancang aplikasi yang mencakup pembuatan desain proses yang dijelaskan melalui diagram alur atau flowchart. Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem model secara umum. Perancangan model akan melewati beberapa tahapan yang diantaranya adalah tahapan pre-processing, pembuatan dataset model, lalu dataset model akan diujikan pada teks yang belum dilabel. Yang pertama di sini ada data processing. Data processing dilakukan dengan membersihkan data terlebih dahulu dari kata atau simbol yang tidak diinginkan. Setelah itu, data diberi label manual untuk dijadikan data ratih. Nah, data yang dilabel hanya sebagian, kemudian data diproses untuk kemudian dapat diubah menjadi suatu model contoh klasifikasi. Yang kedua, di sini ada menguji model. Nah, dalam pembuatan model untuk klasifikasi dataset, dataset model yang tadi sudah dibuat kemudian diujikan, dataset yang belum dilabeli kemudian difilter hanya pada teks yang belum dilabeli sentimen. Kemudian melalui model yang tadi sudah dibuat, kedua dataset digabungkan untuk kemudian model yang dibuat dapat memprediksi hasil analisis sentimen dari dataset model. Selanjutnya di sini ada perhitungan manual. Yang pertama, probabilitas prior adalah probabilitas bahwa suatu contoh data masuk ke dalam suatu kelas tertentu tanpa mempertimbangkan atribut-atributnya. Ini dapat dihitung dengan menghitung jumlah contoh data yang termasuk dalam kelas tersebut dibagi jumlah total eh, contoh data dalam dataset pelatihan. Di sini P dalam kurung kelas sama dengan jumlah contoh dalam data kelas K dibagi jumlah total contoh data dalam dataset pelatihan. Selanjutnya, eh, probabilitas likelihood. Probabilitas likelihood adalah probabilitas eh, suatu atribut atau fitur tertentu akan muncul dalam suatu kelas tertentu. Ini dihitung dengan menghitung jumlah contoh data dalam kelas tertentu yang memiliki atribut
atau fitur tersebut dan membaginya dengan jumlah total. Contohnya di sini ada P atribut kelas sama dengan jumlah contoh dalam data kelas K yang memiliki atribut A dibagi jumlah total contoh data dalam kelas K. Oke, selanjutnya ada posterior. Probabilitas posterior dalam konteks algoritma Naive Bayes adalah probabilitas bahwa suatu contoh data masuk ke dalam suatu kelas tertentu berdasarkan atribut-atribut atau fitur-fiturnya. Berikut rumus probabilitas posterior. Nah, di sini ada untuk rumusnya P eh, buka kurung atribut kelas sama dengan P atribut kelas dikali dengan P eh, buka kurung kelas dibagi dengan P atribut. Selanjutnya di sini ada bab 4 di mana bab 4 ini eh, membahas tentang hasil dan pembahasan. Ini eh, yang pertama itu ada analisa kebutuhan sistem yaitu proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi persyaratan sistem. Ini juga mencakup komponen atau unsur apa yang diperlukan untuk sistem yang akan dibuat hingga sistem tersebut dijalankan. Selain itu, analisis kebutuhan juga menentukan spesifikasi input yang diperlukan, output yang akan dihasilkan oleh sistem, dan proses yang diperlukan untuk memproses input sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, di sini pemodelan dan perancangan sistem. Yang pertama, ada data scraping, di mana data scraping itu untuk pengumpulan data, di mana data scraping itu adalah proses ekstraksi informasi dari situs web secara otomatis. Nah, cara menggunakan perangkat lunak atau bot web untuk mengambil berbagai informasi dari ulasan wisatawan TripAdvisor mengenai Cedi Limousin Hill, data hasil scraping lalu disimpan dalam format CSV. Yang kedua, pembersihan dan penyiapan data. Data yang dihasilkan dari scraping dibersihkan dengan Rapid Miner. Langkah ini melibatkan eliminasi informasi tidak relevan seperti kata-kata, emotikon, dan karakter tidak diperlukan. Proses pembersihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan mencegah duplikasi. Yang ketiga, pembuatan model analisis sentimen. Eh, Data yang sudah dibersihkan dan diolah disimpan dalam format CSV. Data dilabeli dengan sentimen negatif dan positif untuk menciptakan dataset model. Lalu pembuatan model dilakukan menggunakan algoritma tertentu seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Yang keempat, uji coba model. Dataset yang belum dilabel diolah dan diuji coba pada model yang telah dibuat sebelumnya. Proses teks pre-processing diterapkan pada dataset untuk menghasilkan hasil analisis sentimen. Algoritma lanjutan proses uji coba model dijelaskan pada gambar ketiga. Nah, di sini untuk eh, untuk yang di gambar 2 ini eh, untuk pembuatan model analisis sentimennya, di mana di sini ada label dataset, nominal to text, lalu diproses, subproses, di mana subproses ini melibatkan tokenize, transform case, filter stopwatch, filter byline, lalu selanjutnya sudah subproses, lalu di sini mengklasifikasi menggunakan naive Bayes. Nah, di mana naive Bayes ini eh, ada dua. Selanjutnya ada store model dan dataset model. Nah, di store model ini ada model. Lalu, nah, di gambar ketiga, di sini ada unlabeled dataset. Nah, selanjutnya nominal to text. Lalu sama ada subproses. Nah, lalu di sini ada retriever dataset model, ada union, apply model, dan terakhir itu output atau hasil. Nah, untuk implementasi sistem,
Selanjutnya ada implementasi sistem. Yang pertama itu ada data scraping. eh, Scraping data dilakukan pada ulasan yang dilakukan wisatawan kecil Limas dan Hill di TripAdvisor. Total unggahan ulasan per bulan Oktober ada 150 ulasan dari pengguna yang berbeda. Scraping data dilakukan dengan bantuan eh, outscraper.com dan data disimpan dalam bentuk CSV. Selanjutnya ada 4.3 implementasi sistem. Pembersihan dan penyiapan data. Dataset yang telah diperoleh kemudian dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dilakukan scanning cepat terhadap dataset, terlihat bahwa masih terdapat simbol dan karakter yang tidak diperlukan pada teks data. Maka dari itu, dilakukan penghapusan simbol dan karakter menggunakan aplikasi RapidMiner. Lalu untuk menghindari adanya duplikasi data, ditambahkan proses trim. Kemudian dataset yang sudah siap disimpan dalam format CSV. Di sini ada gambar alurnya. Lalu dataset yang telah dibersihkan, kemudian sebagian eh, dilabeli. Dari total dataset sejumlah 150 data, ada 75 diantaranya dilabeli dengan sentimen positif atau negatif. Sesuai dengan isi dari ulasan tersebut, dataset yang sudah dilabeli kemudian disimpan dalam bentuk CSV. Selanjutnya, pembuatan model analisis sentimen. Dataset yang telah diolah dan difilter, kemudian dibuat pemodelannya menggunakan naive Bayes. Lalu model yang telah dibuat disimpan dan juga data yang sudah dibuat untuk dataset model disimpan untuk kemudian digunakan kembali pada saat melakukan pelatihan data. Yang keempat, uji coba model. Model yang telah dirancang kemudian dilakukan uji coba dengan cara mengujikan dataset yang belum diberi label dataset terlebih dahulu difilter agar data yang digunakan merupakan data yang belum dilabeli. Data kemudian diubah menjadi teks meliputi proses tokenize, transform case, filter stopwatch, filter token byline, kemudian dataset model dan dataset latih keduanya disatukan untuk disamakan nominal masing-masing teks menggunakan proses union. Lalu apabila dilihat masih terdapat beberapa dataset yang belum terdefine labelnya, sehingga masih menunjukkan tanda tanya, oleh karena itu tanda tanya tersebut dirubah menjadi nol untuk kemudian diaplikasikan pada model yang telah dibangun sebelumnya. Maka hasil akhir dari proses ini dibuat outputnya adalah prediksi analisis sentimen dari model yang dirancang. Nah, di sini ada gambar uji coba model dan hasil dari analisis sentimen. Nah, di sini ada bab 5 penutup, di mana di sini isinya itu ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat diungkapkan bahwa teknik web scraping mampu menjadi solusi yang efektif untuk mengambil sejumlah besar data dari situs web TripAdvisor. Dengan contoh dalam kasus ini sebanyak 150 data, penggunaan teknik ini memungkinkan proses pengumpulan data berlangsung secara otomatis, mengurangi keterlibatan manual yang memakan waktu dan mempercepat keseluruhan proses. Untuk kesimpulan yang kedua, model analisis sentimen. Sorry. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, model analisis sentimen telah berhasil dirancang dengan dikonstruksi dengan menggunakan bantuan RapidMiner dengan algoritma naive Bayes. Hasil dari model ini mengindikasikan bahwa mayoritas sentimen yang diekspresikan oleh pengguna TripAdvisor yang berkunjung ke Cetri Limastin Hill adalah positif. Analisis sentimen ini memberikan wawasan berharga mengenai pandangan positif yang dinyatakan oleh pengguna terhadap destinasi ini. Hasil ini memperkuat citra positif Cedil Limas Hill
perspektif, berkunjung dan dapat memberikan panduan berharga dalam pengambilan keputusan untuk pihak yang terkait dengan destinasi ini. Untuk saran saya berikan ke Mas Isrul. Nah, untuk caranya sendiri, yang pertama ini berisi tentang dalam upaya untuk mencapai model yang lebih akurat, disarankan untuk mempertimbangkan pengguna dataset yang lebih besar dan yang beragam. Dengan menggunakan dengan menggunakan dataset sendiri yang lebih luas dan bervariasi dapat memberikan model dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang variasi dan kompleksitas data. Yang kemudian yang dimana akan menghasilkan hasil yang lebih andal dan akurat. Semakin banyak data yang digunakan dalam penelitian model, semakin banyak model yang akan memahami pola-pola dalam data yang beragam, sehingga memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan kinerja yang lebih baik. Dan yang kedua ada dalam penelitian berikutnya di bidang pemrosesan bahasa alam atau natural language processing atau NLP, terutama dalam analisis sentimen diperlukan penerapan teknik deep learning yang dapat digunakan baik untuk mengevaluasi ulasan lokasi wisata maupun bidang lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan berbagai sektor lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.